subscribe dan like ya teman-teman. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Hai, Di kulum-kulum di punya. Assalamualaikum semuanya. Kenalkan, nama saya Muhammad Fajri dengan NPM 1204019. Di sini saya akan membuat tugas bahasa Indonesia, yaitu tugasnya menjelaskan materi pertemuan pertama sampai pertemuan terakhir. Jangan lupa subscribe dan like ya teman-teman. Pertemuan ke-1 yaitu hakikat dan perkembangan bahasa Indonesia. Apa itu hakikat bahasa Indonesia? Hakikat bahasa Indonesia adalah bahasa resmi nasional, digunakan di seluruh wilayah negara Republik Kesatuan Indonesia. Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat 2. Bahasa Indonesia adalah satu dari banyak varietas bahasa Melayu. Bahasa Indonesia diresmikan sebagai bahasa nasional setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia 18 Agustus 1945. Yang keempat, bahasa Indonesia berfungsi sebagai bahasa komunikasi kedua, bahasa pergaulan bagi sebagian warga negara Indonesia, karena sebagian besar warga Indonesia menggunakan salah satu dari 748 bahasa daerah yang ada di Indonesia sebagai bahasa ibu. Kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. 1. Kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional memiliki fungsi A. Lambang kebanggaan kebangsaan, B. Lambang identitas nasional, C. Alat hubungan antar warga, antar daerah dan antar budaya, dan D. Alat pengembangan kebudayaan, ilmu, pengetahuan dan teknologi. Kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara memiliki fungsi diantaranya bahasa resmi kenegaraan, bahasa pengantar dalam pendidikan, alat penghubung pada tingkat nasional, dan D. Alat pengembangan kebudayaan, pengetahuan dan ilmu teknologi. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Bab 15 Pasal 36. Bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Pertemuan kedua, sikap berbahasa Indonesia. Pengertian sikap bahasa. 1. Sikap bahasa yaitu posisi mental atau perasaan terhadap bahasa sendiri atau bahasa orang lain. 2. Sikap bahasa adalah peristiwa kejiwaan dan merupakan bagian dari sikap attitude pada umumnya. Sikap berbahasa merupakan reaksi penilaian terhadap bahasa tertentu. 3. Sikap bahasa dari seorang pemakai bahasa atau masyarakat. Bahasa baik yang di bawasan maupun yang multi bawasan akan berwujud berupa perasaan bangga atau mengejek, menolak atau sekaligus menerima suatu bahasa tertentu atau masyarakat pemakaian bahasa tertentu, baik terhadap bahasa yang dikuasai oleh suatu tiap individu maupun oleh anggota rakyat. B. Ciri sikap bahasa. 1. Kesetiaan bahasa yang mendorong masyarakat suatu bahasa mempertahankan bahasanya dan apabila perlu mencegah adanya pengaruh bahasa lain. 2. Kebanggaan bahasa yang mendorong mengembangkan bahasanya dan menggunakan sebagai lembaga identitas dan kesatuan masyarakat. Yang ketiga, kesadaran adanya norma bahasa yang mendorong orang menggunakan bahasa dengan cermat dan satuan merupakan faktor yang sangat besar pengaruhnya terhadap perbuatan, yaitu kegiatan menggunakan bahasa. C. Komponen sikap bahasa. 1. Komponen kognitif berhubungan dengan pengetahuan mengenai alam sekitar dan gagasan yang biasanya merupakan kategori yang dipergunakan dalam proses berpikir. Kedua, komponen efektif menyangkut masalah penilaian baik, suka atau tidak suka terhadap sesuatu atau keadaan, maka orang itu dikatakan memiliki sikap positif. Jika sebaliknya disebut memiliki sikap negatif. Komponen konatif menyangkut perilaku atau perbuatan sebagai putusan akhir, kesiapan reaktif terhadap suatu keadaan. D. Jenis sikap bahasa. 1. Sikap kebahasaan seperti menggunakan YD, kata, buku, kalimat efektif, dan aturan paragraf bahasa Indonesia. 2. Sikap non kebahasaan seperti sikap politik, sikap sosial, sikap estetis, dan sikap keagamaan.
Kedua jenis sikap ini dapat menyangkut keyakinan atau kognisi mengenai bahasa. Pertemuan ketiga yaitu teks dalam kehidupan akademik untuk penanaman nilai dan hakikat bahasa Indonesia sebagai penghala ilmu pengetahuan. Untuk tulisan secara umum, proses fiksi, novel, cerpen, dongeng, legenda, fabel, mitos, DLS. 2. Proses non-fiksi, prosa non-fiksi atau tulisan akademik atau karya tulis ilmiah. Hasil kajian pustaka, makalah, artikel ilmiah populer, berita, biografi, buku teks, buku ajar, modul, buku panduan, praktikum, DLL. B. Hasil dan proses penelitian, laporan hasil penelitian, D-1 SD, D-3, skripsi, tesis, disertasi, artikel, jurnal, makalah, hasil penelitian, buku referensi, monograf. Dan B. Puisi lama, mantra, pantun, karmina, seloka, gurindam, syair, dan talibut. Puisi baru, Belanda, himne, ode, epigram, romanse, elgi, dan satire, drama, tragedi, komedi, opera, melodrama, farce, tobola, senderatris, DLS. Tulisan akademik. Pengertian tulisan akademik, jenis tulisan yang mengaji suatu permasalahan yang dilakukan melalui proses penelitian atau proses kajian pustaka dengan menggunakan metode ilmiah atau saintifik yang dapat digunakan dalam lingkungan akademik. Bentuk tulisan ilmiah: 1. Hasil kajian pustaka, makalah, artikel ilmiah populer, berita, biografi, buku teks, buku ajar, modul, buku panduan, praktikum, dan lain-lain. Yang kedua, hasil dari proses penelitian, laporan hasil penelitian, disertasi, artikel, jurnal, makalah, hasil penelitian, buku referensi, monograf, sistematika tulisan ilmiah, hasil kajian pustaka, halaman judul, abstrak, kata pengantar, landasan teori, metode penulisan, pembahasan, simpulan dan saran, dan daftar pustaka. Hasil dari proses penelitian, halaman judul, abstrak, kata pengantar, daftar isi, pendahuluan, landasan teori, metode penelitian, hasil penelitian dan pembahasan, simpulan dan saran, daftar pustaka. Temuan keempat, menjalani dunia pustaka dari berbagai sumber referensi digital. Contoh, membuat latar belakang. Pendidikan memiliki pengaruh terhadap budaya serta masyarakat. Disiplinan dan kerja menurut Nelman. Pertemuan kelima, teori presentasi ilmiah. Hakikat presentasi ilmiah. Presentasi ilmiah merupakan tampilan bicara atau komunikasi secara lisan di depan umum untuk menyampaikan gagasan atau pendapat dari hasil temuan penelitian, pemikiran kritis, atau informasi dalam dunia akademik untuk mengubah perilaku individu. 2. Berdasarkan pengertian di atas, terdapat 3 komponen dasar sebuah komunikasi yang memberi proses komunikator media yang digunakan penerimaan audiens. 3. Presentasi yang hebat terjadi apabila audiens memahami pesan yang disampaikan oleh komunikator melalui pemilihan media yang tepat, sehingga audiens terinspirasi untuk menentukan memilih langkah terbaik. Presentasi yang luar biasa terjadi apabila audiens dapat mengubah keyakinan atas pengaruh komunikasi mulai media yang ditampilkan. Presentasi yang buruk terjadi apabila komunikator tidak mampu menjelaskan pesan, hanya dimengerti diri sendiri dan tidak mengoptimalkan media yang digunakan, sehingga audiens tidak paham terhadap pesan yang diterima. Temuan 7, mediation proposal kegiatan. Sistematika proposal kegiatan pertama, judul, update, dan date, ada kekebalan maksimal. 3 itu bab 1, pendahuluan, ungkapan potensi dan peluang pasar. Yang keempat, bab 2 itu gambaran umum rencana usaha, menguraikan kondisi umum lingkungan yang menunjukkan potensi sumber daya dan peluang pasar, termasuk analisis ekonomi usaha yang dirancangkan. Pada bab 5, metode pelaksanaan uraikan teknis secara membuat produk komoditas usaha, mengemas dan membesarkan sekaligus terhadap
pekerjaan dalam pencapaian tujuan program. Yang keenam, 4. Biaya dan jadwal kegiatan. Tulisan rincian anggaran biaya yang dibutuhkan dan jadwal kegiatan. 7. Daftar pustaka digunakan format aplikasi. Pertemuan 12 dan ke-13, melaporkan dan mempresentasikan hasil penelitian. Hakikat penelitian adalah suatu usaha atau cara yang sistematis untuk menyelidiki masalah tertentu atau potensi dengan tujuan mencari jadwal yang